Tikus kadang aku nyari dari mana asal tikusnya tuh. Teman-teman bisa lihat kan tikusnya. Semua orang kok menyepelekan aku sih, semua orang kok nggak ada yang menghargai aku sih. Perasaan aku udah baik sama orang, kenapa orang kok Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku ini udah rapi ya teman-teman, udah mandi, udah makan, udah sholat. Ini aku bentar lagi mau keluar buat mengambil paspor. Jadi aku masih jadi pengangguran, ini masih tinggal di boarding. Boleh ya nanti aku review boarding tempat tinggal aku. Ya sebenarnya sih berantakan teman-teman, di sini barang, di sini barang. Nanti teman-teman lihat. Nah, jadi ini tuh seperti apartemen biasa ya teman-teman. Ada 2 kamar, satu kamar tuh isinya 3 orang, tapi bisa juga lebih ya kalau sedang banyak orang. Kebetulan ini sedang sedikit 6 orang, jadi dibagi 2 kamar 3 orang seperti ini. Nah, saya tidurnya di tengah. Ini kenapa yang ini longgar sekali dan aku kasurnya mepet sekali karena mbaknya itu kadang-kadang sholat di kamar gitu ya. Dan dia itu lebih lama di sini, jadi bisa dibilang senior lah. Jadi kalau senior kan mungkin bebas gitu ya. Seperti jemuran ini semua punya dia ya. Jadi dia tuh nggak pernah naik ke atas rooftop untuk nyemur, itu selalu di kamar. Ini 10 hari 11 hari mungkin baru kering kata dia, tapi ini jemuran yang pasti nggak pernah kosong ya, spesial untuk dia gitu. Nah, kalau ini dapur ya teman-teman, ini tuh sarangnya tikus. Jadi di sini tuh banyak sekali tikus ya teman-teman. Aku kalau malam tidur tuh selalu terganggu dengan suara tikus. Kadang aku nyari dari mana asal tikusnya tuh. Teman-teman bisa lihat kan tikusnya di belakang rak itu teman-teman. Karena di sini orang-orangnya kadang partem gitu ya. Terus ya intinya malas bersih-bersih. Jadi banyak sekali tikus ya. Masuknya tuh dari jendela dapur kayaknya. Karena ya jarang dibersihkan ya. Ini kotor sekali, terutama bagian dapur ini. Jadi banyak sekali sampah-sampah ya. Aku kadang-kadang gatel ya karena biasa bersih di rumah majikan, pengen aku bersihin gitu. Tapi masa aku sendirian yang bersihin gitu ya, nggak dibayar juga, ngapain gitu ya. Uang aku juga nggak akan selamanya di sini kan. Jadi di sini nih sarang semutnya tuh, sarang tikusnya tuh di belakang itu, di belakang kulkas. Sampai aku tuh lagi pesen lem tikus dari Indonesia ya teman-teman, karena saking gregetnya kalau aku tidur tikus tuh bolak-balik. Masuknya tuh dari sini nih tikusnya tuh teman-teman. Jadi bau banget tikus ini loh teman-teman. Mungkin telurnya itu ya, kotoran tikusnya tuh jadi tuh bau banget. Aku ngambil video ini malam hari ya teman-teman, ketika semua orang sedang tidur, jam 3 atau jam 4 gitu, karena aku sedang enak-enaknya tidur. Ada suara tikus kerasa-kerusuk gitu, mengganggu banget. Lebih tepatnya aku tuh takut ya. Takut aku tidur terus tikusnya tuh ngelangkahin aku gitu. Jadi ini tuh aku tuh posisi belum tidur karena terganggu banget sama suara tikus gitu. Namun waktu aku mengedit ini, aku tuh di ruang tamu, sedangkan di kamar tuh teman-teman sedang pada ketawa ke TV. Jadi nanti kalau suara ketawanya teman-teman masuk di video, aku minta maaf ya teman-teman. Ini aku tuh lagi mencari tikus nih. Kalau dicariin tuh nggak ketemu teman-teman. Aku tuh sok-sok berani. Padahal kalau tikusnya keluar aku belum tentu juga berani mukulin atau ngapa-ngapain. Paling takut duluan gitu ya. Tadi tuh aku lihat jalan ke sini si tikusnya tuh, sekarang tuh udah nggak ada. Dan sarangnya tikus juga di bawah kardus tempat tidur aku itu. Jadi aku tidurnya di sana sendirian ya teman-teman. Aku jarang sekali tidur di kamar. Kalau tidur di kamar, masuk ke kamar tuh biasanya tuh jam 1, jam 2 gitu. Kira-kira di dalam kamar udah nggak berisik, aku baru masuk gitu. Kira-kira aku kan ngeliat dari bawah pintu gitu. Kalau lampunya udah dimatiin, baru aku masuk ke kamar gitu. Kadang-kadang sih lampunya udah dimatiin juga, mereka tuh masih pada itu belum tidur gitu ya, masih ya mungkin karena salah aku sendiri yang introvert, jadi pengennya tuh yang tenang gitu. Aku tuh nggak suka ada berisik-berisik kayak gitu, tapi aku juga nggak bisa menuntut sama mereka dong, karena ini juga kan bukan kos-kosan aku. Kalau aku mau suasana yang tenang apa ya, mungkin aku ngekos kamar sendiri ya. Tapi mungkin mereka juga harus sadar ya, seharusnya kalau mau semaunya sendiri, nggak tahu aturan, nggak tahu waktu, harusnya yang ngekos sendiri gitu ya. Tapi ya biarlah, aku kan nggak selamanya di sini. Aku selalu berpikir begitu. Dan ini tuh peraturan-peraturannya tertulis di sini ya, nggak boleh berisik, nggak boleh bawa orang lain masuk ke sini, sebelum jam 11 sudah harus masuk ke dalam sini. Sebenarnya tuh ada aturannya, tapi ya tentu saja teman-teman karena nggak ada yang ngawasin juga. Kemarin hari Minggu juga aku pulang liburan tuh, di sini banyak sekali anak-anak yang bukan penghuni sini gitu. Jadi anak-anak sini pada bawa teman-temannya masuk gitu. Ya kembali lagi karena kan nggak ada yang ngawasin ya teman-teman. Secara garis besar oke lah ya teman-teman. Daripada kita ngekos
sehari misalnya paling murah $55 ya. Yang mendingan uang yang 55-nya tuh buat makan gitu ya. Di sini kalau beras, minyak, tisu itu dikasih sama agent, tapi lauknya kita beli sendiri gitu ya. Bisa patungan sama teman-teman atau masak sendiri kayak gitu. Nah ini kaos kaki baru lagi karena udah berapa setel kaos kakinya tuh hilang. Jadi di sini tuh banyak tikus ya teman-teman. Jadi kalau kita naruh kaos kaki asal gitu ya. Nah nanti tuh pagi-pagi udah nggak ada, diambil sama tikus. Bukan aku sendiri, teman-teman lain juga gitu. Kayak gitu. Lucu ya. Kaos kakinya gambarnya itu muka perempuan, bibirnya merah. Secara garis besar oke lah ya tinggal di sini tuh. Kalaupun ada masalah itu ya dari pribadi aku sendiri ya teman-teman. Karena jujur aku mau cerita sedikit boleh ya. Nggak tahu ya ini namanya penyakit atau apa. Pokoknya setiap kali mau head aku itu kayak ada sindrom gitu loh teman-teman. Nggak tahu perasaan itu datang sendiri ya. Entah dipengaruhi oleh hormon atau faktor usia atau pengaruh apa ya, setan. Aku sering kalau mau tidur tuh dengerin surat-surat ruqyah mandiri gitu ya, sering. Tapi kadang-kadang kayak aku tuh ngerasa kalau mau head itu ya beda-beda sih. Beberapa bulan ini ya kalau mau head itu ngerasanya kayak aku tuh kayak menjadi orang yang paling terzolimi sedunia gitu. Kayak semua orang tuh nggak ada yang baik sama aku gitu. Kayak semua orang kok bikin kesel, semua orang kok nggak ada yang menghargai aku, semua orang kok menyepelekan aku. Pokoknya aku tuh jadi manusia yang kayak dunia segini ramenya kayak aku tuh segini kayak sepi gitu, kayak kok semua orang kok jahat sih sama aku kayak gitu. Terus yang dulu-dulu tuh ya, yang udah aku nangisi dengan kenyang, yang udah aku ratapi, yang dulu-dulu tuh kayak terputar lagi gitu kalau mau head tuh inget lagi. Terus kok aku hidupku nggak pernah bahagia ya, kok semua orang menzolimi aku ya, aku bisa nangis sekencang-kencangnya, aku bisa nangis kejer, itu kayaknya tuh pengen teriak gitu, pengen teriak sekencang-kencangnya gitu. Aku juga nggak tahu ini tuh beberapa bulan ya, jadi tuh beda-beda sih. Kalau dulu kan kalau mau head tuh aku tuh biasanya payudara tuh kenceng ya, kayak mau kayak orang hamil gitu loh, gede terus kenceng kayak orang hamil aja gitu. Tapi nggak yang nyidam pengen makan kecut apa apa gitu, nggak, cuman payudara. Kemudian punggung belakang ini kayak sakit gitu, kayak pokoknya kayak orang habis panen padi gitu, sakit yang punggung belakang ini. Terus nah itu tuh berapa bulan tuh ya teman-teman. Terus tuh beda lagi, udah nggak, payudara biasa aja, nggak ngerasain badan pegel-pegel atau pinggang sakit gitu, enggak. Nah beda lagi kalau mau head tuh ya, kayak ya wajar mungkin ya, kalau ini sih mungkin semua perempuan ngalamin ya, kalau mau head tuh kayak pengen berhubungan sama lawan jenis gitu. Nah ini beberapa bulan terakhir ini nih yang bikin parah, emosinya tuh nggak bisa dikontrol gitu. Jadi orang-orang yang terdekat sama aku tuh aku jadi pelampiasan. Waktu di rumah ya aku marah-marahnya sama anakku, sama menantuku, sama orang tuaku. Terus di sini ya jadinya sama teman-teman yang ada di sini. Jadi kayak aku tuh kayak merasa jadi orang paling terzolimi aja pokoknya tuh. Kayak semua orang tuh jahat sama aku gitu. Kok semua orang kok menyepelekan aku sih? Semua orang kok nggak ada yang menghargai aku sih? Perasaan aku udah baik sama orang, kenapa orang kok memperlakukan aku nggak sebaik yang aku lakukan sama mereka? Kayak gitu. Tapi kalau aku headnya udah selesai tuh, perasaan itu tuh semuanya tuh hilang. You can, you can go. Jadi semua perasaan-perasaan itu tuh kalau mau head aja, kalau udah head darahnya udah keluar lancar tuh semua perasaan itu tuh hilang, normal lagi. Yang halu-halu, yang kemarin-kemarin merasa menjadi orang yang paling terzolimi sedunia itu hilang semua kalau udah head tuh. Coba teman-teman ada nggak sih yang seperti aku? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan barangkali ada yang punya solusi, saran gitu, boleh juga tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya udah siap, sekarang saya mau turun ke bawah. Ini tuh lantai 8 tanpa lift ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh males mau naik turun tuh ya. Ini yang layani. Ini yang layani. Eviana Pati. Fatimah Malang. Semuanya udah nulis kan di situ? Udah. Ya. Ini ya. Buka Roma Nganjuk. Oh ya, Mariati Banyuwangi. makasih Bapak.
Ya, kalau sudah silakan. Masih nunggu guys, udah dipanggilin, belum sampai panggilanku. Jamila, maju. Jamila. Oh, Jamila ya. Yes, thank you, Pak. Jamila. Yani Malan. Namanya sudah. Yani Malan. Yani. Jamila.